Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kalsum, NPM 10119144 dari kelas manajemen C1. Pada video kali ini saya akan mereview ulang mata kuliah PAI tentang Kalamullah, mengenal Allah, untuk memenuhi ulangan tengah semester saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mengenal Quran. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah Kalamullah, mengenal Quran. Metode yang digunakan adalah tafakur untuk memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak akan termasuk penghuni-penghuni neraka. Tujuan dari bertafakur adalah agar kita sadar akan sendirinya atas larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam surat Al-Baqarah, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Baqarah ayat 269. Allah murka kepada orang yang tidak berfikir. Quran surat Yunus ayat 100 menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya kalamullah. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Al-Quran. Turunnya Al-Quran lebih sering disebut dengan nuzulul Quran, dan ada beberapa tahap Al-Quran turun kepada Nabi. Yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus ke Lauh Mahfuz. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Dan tahap yang terakhir, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur. Kemudian ada yang bertanya, kenapa Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, sedangkan wahyu pertama Al-Alaq? Begini jawabannya. Menurut Muhammad Abdul, Allah Subhanahu wa taala menempatkan surat Al-Fatihah sebagai surat pertama karena pokok-pokok kandungan Al-Quran tercermin dalam ayat-ayat surat Al-Fatihah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu mujizat Quran. Sesuatu yang luar biasa tidak bisa ditandingi dengan apapun. Mujizat yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa ditandingi, tidak bisa ditiru, yang diberikan Allah kepada Nabi. Berikut syarat-syarat mujizat. Yang pertama yaitu yang tidak bisa dilakukan selain Allah. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan. Contoh, matahari terbit dari sebelah barat. Yang ketiga, disampaikan dalam syariat dakwah seperti air jadi minyak. Terdapat dua macam-macam mukjizat, diantaranya mukjizat hissi, contoh pada zaman Nabi. Yang kedua, mukjizat manawi, yang bersifat immateriologis dan hanya bisa dicapai oleh akal dan pikiran. Dan berikut terdapat hukum syariat dalam Islam terbagi dalam 6 kelompok. Yang pertama yaitu hukum ibadah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah seperti hukum sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hukum muamalah, yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Yang ketiga hukum perkawinan, yang keempat hukum waris, yang kelima hukum pidana, dan yang keenam hukum politik. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkan bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dan terdapat juga penjelasan mengenai alasan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, menguatkan. Yang kedua, menenangkan hati Nabi. Yang ketiga, menentang dan melemahkan para penantang Al-Quran. Keempat, memudahkan untuk difahami dan dihafal. Yang kelima, membuktikan dengan pasti Al-Quran diturunkan oleh Allah. Membacanya adalah ibadah. Apabila seseorang yang rutin membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat dan juga mendapatkan syafaat di hari akhir. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, pembaca, pengamalnya. Hadis dari Ahmad. Berikutnya, materi keempat yaitu Ma'rifatul Quran, Asmaul Quran. Yang pertama adalah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Sungguh kan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat pengingat bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti? Quran Surat Al-Abiyah ayat 10. Yang kedua, menjelaskan mengenai petunjuk. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, menjelaskan mengenai cahaya, yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 15 sampai dengan 16. Itu sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya, dengan itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya
jalan keselamatan keluar dari kegelapan. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang roh dan terdapat di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Yang kelima adalah tentang obat dan terdapat di dalam Quran surat Yunus ayat 57. Yang keenam adalah kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran ada dari Tuhanmu dan janganlah sekali-kali kau ragu. Dan yang ketujuh adalah penerang. Quran surat Al-Imran ayat 138 yang menjelaskan bagi seluruh manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedelapan adalah pelajaran. Quran surat Al-Qamar ayat 17 yang berisi telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan yang kesembilan adalah tentang berita gembira yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan yang ke-10 adalah Az-Zikri, Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berisi sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan yang 11 adalah Al-Furqan, Quran surat Al-Imran ayat 4 yang berisi Allah turunkan untuk bertakwa dan berserah diri dan menjadikan kita tetap di jalan Allah. Dan yang ke-12 adalah rahmat. Quran surat Al-Jathiyah ayat 20. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kita memasuki materi kelima yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup, manusia sebagai produk Allah sehingga perlu pedoman. Al-Quran, buku pedoman bagi manusia. Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Dan berikutnya, fungsi Al-Quran menurut Allah dan Rasul. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 yaitu Al-Quran pedoman hidup. Dan berikutnya di Quran surat An-Nisa ayat 59, jika kamu berlainan pendapat dengan sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasul. Dan berikutnya penjelasan tentang cara menggunakan pedoman hidup. Yang pertama harus kafah, sesuatu dikatakan benar bila tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dilanggar. Yang kedua, gunakan secara kontekstual sesuai dengan situasi kondisi. Dan yang ketiga, Al-Quran membimbing agar taat. Selanjutnya kita memasuki materi ke-6 yaitu mengenai sifat-sifat Allah. Ketika kita berusaha mengimani firman Allah, sebenarnya kita sedang menduga apa yang ada pada firman Allah. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran dapat dimaknai dengan benar. Maka terkuaklah habis pemahaman akan kebenaran ilahiyah. Bagi pencari DBHS, firman-firman Allah dalam Al-Quran adalah pembentangan jalan yang dihamparkan Allah bagi orang-orang yang menginginkan DBHS. Metode mengenal Allah ada dua, yaitu dari konvensional ya. Terdapat dua dari sifat Allah yang 20 dan yang kedua adalah dari Asmaul Husna. Dan terdapat kebenaran ilahiyah di antaranya. Yang pertama fokus pada ikhtiar bukan pada hasil. Yang kedua ukuran kualitatif manusia bukan terletak pada rezekinya tetapi pada ketakwaannya. Dan yang ketiga selama hidup di dunia kita pasti berjumpa dengan ketidakpastian. Cukup sekian pemaparan review mata kuliah PAI dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 6. Maaf bila ada kekurangan saat saya menjelaskan materi karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.